Mulai, kita pun langsung diperlihatkan kepada sebuah keadaan di negara Amerika Serikat. Demi membatasi meledaknya populasi umat manusia di dunia, pemerintah pun membuat kebijakan terkait pembatasan kelahiran, yang dimana setiap pasangan hanya boleh mengalami 1 kali kehamilan dan selebihnya akan ditindak tegas. Tentu saja, kebijakan itu menjadi tantangan tersendiri bagi sepasang kekasih bernama Brannick dan juga Karen. Pada kehamilan pertamanya, Karen harus mengalami keguguran, serta berujung ia kembali mengandung lagi secara diam-diam. Maka dari itu, demi bisa melahirkan secara aman, Brannick bergegas mengajak istrinya tersebut untuk pergi ke Kanada. Saking ketatnya, salah seorang ibu pun harus terdeteksi hamil pada saat itu, sampai-sampai dirinya sendiri sudah dianggap sebagai musuh negara. Berbeda halnya dengan Karen yang masih mulus-mulus saja dalam kegiatan pemeriksaan serta tidak terdapat masalah sama sekali. Itu semua dikarenakan Karen sendiri sudah memakai sebuah rompi magnet yang mampu mengakali pemeriksaan tersebut. Tapi sangat disayangkan, baru saja berhasil lolos dari pemeriksaan, salah satu petugas malah tidak sengaja melihat keberadaan rompi itu. Alhasil, seluruh petugas keamanan pun langsung bergerak secepat mungkin, sedangkan Brannick beserta Karen hanya bisa berlari melintasi jembatan. Dan bisa dipastikan perlarian itu tidak akan bertahan lama setelah Brannick harus mengorbankan dirinya demi keselamatan sang istri kesayangan. Singkat waktu, hari pun sudah berlalu dengan cepat dan kali ini Brannick sengaja diangkut dengan sebuah kereta. Sadar kalau dirinya sudah menjadi tahanan negara, Brannick hanya bisa terdiam sambil mendengar segala keluh kesah dari tahanan lain. Usut punya usut, mereka semua akan diantar ke sebuah penjara terketat di dunia yang berada di tengah-tengah padang pasir. Yang dimana penjara itu sendiri sudah dikelola langsung oleh sebuah perusahaan teknologi bernama Mantle serta terdiri dari 33 lantai. Dan ternyata penjara itu tidak benar-benar berada di atas permukaan tanah, melainkan terletak di bawah tanah dan sangat-sangat tersembunyi dari jangkauan orang biasa. Penjara yang biasa dipanggil dengan sebutan fortress ataupun benteng ini memang benar-benar menakutkan bagi seluruh tahanan. Bagaimana tidak, baru saja tiba mereka semua sudah disuruh untuk melepaskan pakaian sambil mendengar suara sambutan dari si pemimpin penjara yang bernama Direktur Poe. Bahkan, pemeriksaan ketat pun masih saja berlangsung demi menghilangkan segala ancaman yang sengaja disembunyikan oleh para tahanan. Tahap berikutnya, para tahanan juga disuruh untuk sengaja memasukkan kepala mereka ke dalam sebuah tabung. Yang lagi-lagi, di dalam tabung itulah tubuh mereka semua akan dimasukkan sebuah chip berjuluk intestinator. Dengan tertanamnya chip tersebut, tentu saja pihak penjara mempunyai maksud tersendiri. Lebih jelasnya sih, maksud itu akan segera terlihat jika salah satu dari mereka berani melewati 2 macam garis yang terdiri dari garis kuning dan juga garis merah. Ya, bisa kalian lihat sendiri, nggak butuh waktu lama, seluruh sistem pencernaannya langsung dibikin meletus layaknya sebuah balon. Menyadari bahwa penjara ini memang sekejam itu, Brannick beserta para tahanan lainnya pun langsung terdiam, sembari terus mengikuti penjara tur yang cukup panjang serta berlangsung selama 30 menit. Terlihat jelas kalau penjara ini memang terdiri dari 33 lantai dan di masing-masing lantai sudah dihuni tahanan lain. Setiap gerak-gerik mereka pun tidak bisa semena-mena, yang dimana penjara ini sudah terinstall dengan sebuah program tercerdas pada masanya. Berbentuk seperti sebuah kamera CCTV, sistem bernama Z10 ini mampu bertindak selayaknya sipir penjara dan akan selalu memantau para tahanan selama 24 jam penuh.
Atas keputusannya juga lah, Brannick bersama seorang tahanan yang bernama Nino langsung ditempatkan di sebuah ruangan bersama ketiga tahanan lain. Ketiga tahanan itu terdiri dari seorang pria botak bernama Styx, seorang pria berkacamata bernama Jeffrey, dan seorang pria bijaksana bernama Abraham. Di dalam ruangan ini, Styx jauh lebih mendominasi daripada Jeffrey beserta Abraham. Sampai-sampai ia juga sempat untuk menolak kehadiran Brannick bersama Nico yang dianggapnya tidak berguna sama sekali. Terlebih, keadaan juga semakin memburuk bagi Nino sendiri setelah ia sadar kalau Styx mulai menggodanya serta mengajaknya untuk melakukan hal terlarang. Geli memang, tapi apa boleh buat, pemandangan seperti itu harus ia hadapi terus-menerus sejak hari pertamanya berada di penjara ini. Kemudian, hari esok pun sudahlah tiba dan para tahanan sengaja dipekerjakan seperti pekerja tambang. Di tengah-tengah situasi kerja itu, Brannick pun mulai mendengar suara ricu dari ujung sana, sampai-sampai ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata dengan mata kepalanya sendiri itulah, ia menyadari kalau Nino sedang disodom paksa oleh rekannya Styx yang bernama Maddox. Pria yang mempunyai tato berangka 187 di jidatnya itu langsung membuat Brannick murka serta berujung mereka bertiga harus ditempatkan di sebuah sel khusus. Para tahanan yang ditempatkan ke dalam sel ini tidak akan bisa melakukan hal-hal lain selain berdiri. Baik itu buang air besar, buang air kecil, serta pegal-pegal sedikit pun akan menjadi malapetaka bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Sampai tibalah saatnya, Brannick sengaja berkata kalau ia adalah biang kerok dari segala keributan yang sempat terjadi sebelumnya. Dari situ, ia langsung dipertemukan dengan Direktur Pu yang notabene juga mempekerjakan Abraham sebagai pembantunya. Direktur Pu berkata kalau Abraham sedang menjalani masa-masa pembebasan bersyarat dan akan segera dibebaskan setelah 1 tahun menjadi pembantu. Tidak cukup sampai di situ, Direktur Pu juga mengetahui latar belakang dari Brannick, yang ternyata Brannick adalah mantan tentara berbaret hitam. Tapi sayang, masa jabatan Brannick harus terhenti setelah ia gagal memimpin sampai-sampai puluhan ribu pasukannya harus gugur di dalam sebuah misi rahasia. Setelah latar belakangnya Brannick mulai terkuak, Direktur Pu pun langsung menunjukkan keberadaan Karen yang ternyata sudah tertangkap juga seusai Brannick tertangkap. Namun keberadaan Karen sangat-sangat dirahasiakan oleh Direktur Pu serta membuat Brannick penasaran setengah mati. Beruntungnya, Abraham masih memiliki sifat kepedulian yang tinggi dan ia pun memberitahu Brannick kalau sel wanita berada di lantai 33 dan 32. Yang memang benar, di salah satu lantai itulah Karen pun harus melihat rekan satu selnya sengaja dibawa paksa oleh beberapa petugas. Ya, wanita yang sempat ditangkap sebelum Karen ditangkap itu harus menerima sebuah kenyataan paling pahit di dunia ini, di mana bayi dari perempuan malang tersebut akan segera diambil alih oleh perusahaan mental, sedangkan ia sendiri akan segera meratapi ajalnya dalam hitungan menit. Di sisi lain, terlihat Brannick yang tidak lagi berjalan dengan Abraham pun malah ditendang oleh Maddox secara tiba-tiba. Jelas, Brannick tidak akan bisa terima sama sekali sampai-sampai keributan di antara mereka berdua harus terjadi kembali. Namun kali ini, pertarungan benar-benar jauh lebih sengit serta membuat keadaan semakin ricuh. Ada para tahanan yang mendukung Maddox sebagai pemenang, ada juga yang mendukung Brannick sebagai jawara. Saking sengitnya pertarungan tersebut, Direktur Pu pun malah asyik menonton dari belakang layar tanpa adanya campur tangan sama sekali. Sedangkan Karen sendiri hanya bisa melihat perjuangan suaminya itu untuk menghadapi Maddox yang jelas-jelas berpostur lebih besar daripada Brannick. Retract the bridge. Tapi siapa sangka, Brannick mampu membalikan keadaan serta membuat Maddox nyaris terjatuh dari ketinggian. Salutnya, Brannick tidak ingin mementingkan rasa egonya walaupun Direktur Pu sudah menyuruh Brannick untuk mengalahkan Maddox. Alhasil, mereka berdua pun berhasil mengakhiri pertandingan dengan jantan sambil diiringi tepuk tangan dari para tahanan.
Namun sayang, Direktur Pu malah tidak terima sama sekali dan ia sengaja mengerahkan sebuah mesin penembak untuk menghabisi Maddox. Seolah-olah keberadaannya tidak berarti sama sekali, Maddox yang udah tewas pun harus terjatuh dari ketinggian. Hanya saja, Direktur Pu sama sekali nggak sadar kalau kematian Maddox sangat-sangat berarti bagi Brannick sendiri, yang dimana hancurnya perut Maddox langsung mengakibatkan sebuah chip yang tertanam di dalam perutnya terjatuh, dan Brannick sengaja mengambil chip itu secara diam-diam. Di sini, Brannick sengaja memberikan chip tersebut kepada Nino dengan harapan Nino bisa menyimpannya di dalam sel mereka. Tidak lama dari insiden kematian Maddox, Brannick pun langsung dibawa ke sebuah ruangan pencucian otak. Sebelum seluruh ingatannya benar-benar hilang, ia sengaja dipertemukan dengan Karen untuk yang terakhir kalinya. Sayangnya, pertemuan itu tidaklah berlangsung lama dan Brannick sendiri harus menjalani proses pencucian otak itu sesegera mungkin. 4 jam berlalu, Brannick masih saja dibiarkan terhanyut di dalam proses ini. Dan ternyata semua itu dimaksudkan oleh Direktur Pu agar Karen selaku istri Brannick mampu menuruti segala keinginannya. Yang dimana Direktur Pu sangat-sangat menginginkan Karen beserta sang bayi yang berada di dalam kandungan, dan dengan kata lain Karen sengaja diajak oleh Direktur Pu untuk membentuk sebuah keluarga baru. Hanya saja Karen benar-benar tidak diberitahu dampak apa yang akan dialami oleh Brannick seusai menjalani pencucian otak. Terlihat jelas kalau Brannick sudah seperti orang yang linglung serta tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Parahnya lagi, kondisi linglung itu sudah terjadi selama 4 bulan lamanya dan Brannick sendiri masih belum mengeluarkan satupun kata sama sekali. Jelas, kondisi Brannick sangat jauh berbalik dengan kondisi Direktur Pu yang notabene bukanlah seorang manusia sungguhan, melainkan ia adalah bayi pertama yang dihasilkan oleh perusahaan mental selayaknya manusia buatan. Direktur Pu nggak perlu lagi makan nasi ataupun roti dan ia sendiri hanya mengkonsumsi asam amino setiap harinya. Keberadaannya sendiri dimaksudkan agar ia menjadi awal perubahan demi sebuah solusi untuk mengatasi fenomena kelaparan yang sudah melanda sebagian besar umat manusia selama berabad-abad. Merasa sudah tidak tahan atas perilakunya, Karen pun sengaja memancing Direktur Pu untuk meminum segelas alkohol. Yang dimana Karen sangat-sangat mengerti kalau seorang manusia jadi-jadian tidak akan pernah cocok dengan cairan beralkohol. Dan memang benar, atas pingsannya Direktur Pu itulah Karen langsung mengendalikan Z10 demi bisa menyadarkan Brannick. Hanya butuh beberapa menit, Karen yang berhasil masuk ke dalam mimpinya Brannick pun mampu menyelamatkan sang suami dari linglungnya yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Ya, untungnya lagi hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh Direktur Pu. Dari situlah Jeffrey, Nino, Styx, dan juga Abraham langsung terheran-heran kenapa Brannick bisa berbicara secara tiba-tiba. Yang sudah jelas dengan kesadaran Brannick itu, mereka semua pun masih memiliki harapan untuk segera lolos dari penjara ini. Apalagi, Brannick kembali diingatkan akan keberadaan sebuah chip milik Maddox yang sudah ia titip kepada Nino. Disinilah Jeffrey yang ternyata ahli dalam bidang teknologi pun sangat-sangat tertarik untuk meneliti chip tersebut. Dari apa yang ia teliti, Jeffrey mampu menyimpulkan kalau chip itu benar-benar tersusun secara cerdas serta dianggap sebagai penemuan yang luar biasa. Ketika hari berganti, Abraham langsung berusaha untuk memberitahu Karen bahwa ia adalah rekan satu selnya Brannick. Dengan mengabarkan kalau Brannick sudah kembali sadar, Karen pun mulai memiliki rencana untuk memberi sebuah batu hologram yang berisikan sebuah tata ruang dari penjara ini sendiri. Saking semangatnya, Jeffrey juga mengikhlaskan satu-satunya kacamata yang ia pakai agar berfungsi sebagai pembias dari laser tersebut. Dan atas apa yang tergambar, mereka langsung mengatur sebuah rencana pelarian yang tentu saja akan segera dilakukan dalam beberapa hari lagi. Jeffrey berkata kalau chip itu 90% tersusun atas kumpulan magnet dan akan saling menarik antara satu chip dengan chip yang lainnya. Segala perkataan Jeffrey bukanlah omong kosong belaka, melainkan semua itu benar-benar terbukti di saat Styx mengajukan diri untuk menjadi objek percobaan. Dengan ikhlasnya, sebuah chip yang berada di dalam perutnya Styx pun langsung ditarik keluar dengan cara perlahan. Ya, mau gimana lagi, meski harus menahan rasa mual yang luar biasa, cara itu pun terbukti ampuh serta menjadi solusi terbaik bagi mereka semua. Alhasil, dari situlah mereka berlima pun langsung membuat sebuah skenario awal
awal dengan berpura-pura bertengkar satu sama lain. Padahal aksi bertengkar itu hanya ditujukan untuk membuat Z10 meledakkan sebuah chip milik Maddox, yang sebenarnya chip tersebut sudah mereka lempar ke dekat rangkaian pipa. Seusai pipa tersebut rusak, mereka berempat pun langsung melarikan diri sebisa mungkin selagi Direktur Pu mulai sibuk sendiri atas apa yang sudah terjadi. Tapi sayang, aksi melarikan diri itu tidak benar-benar berjalan mulus serta harus membuat Styx tewas dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, kondisi terburuk pun juga harus menimpa Abraham yang sudah berani mengorbankan kebebasannya demi membantu Karen beserta keempat temannya. Dari segala kebaikan yang ia perbuat, sangat disayangkan Abraham harus tewas begitu saja setelah dicekik oleh Direktur Pu. Terlebih, pria tersebut tidak bisa ditusuk sama sekali serta menjadi sangat kuat dari hari ke harinya. Disinilah mereka terpaksa harus menghadapi salah satu prajurit bersenjata yang ternyata prajurit ini hanya terbuat dari jasad para tahanan. Nggak mau tinggal diam, Brannick pun kembali memimpin aksi pelarian ini sambil terus memakai sebuah senjata yang sudah ia ambil dari prajurit sebelumnya. Ya, tidak mudah memang untuk menjadi pemimpin dari Nino dan juga Jeffrey. Terlebih, Jeffrey sendiri harus kehilangan kacamatanya serta membuat Brannick harus bergerak dengan lebih gesit. Untungnya, tubuh mereka bertiga sudah tidak lagi tertanam oleh intestinator, yang tentu saja intestinator tersebut akan mempermudah aim dari senjata buatan milik Mantle. Seusai melewati gempuran para prajurit, ada kebanggaan tersendiri memang bagi Brannick, Nino, dan juga Jeffrey. Apalagi aksi pelarian mereka ini benar-benar didukung oleh para tahanan lain yang juga berharap bisa segera bebas dari penjara tersebut. Dan ketika Brannick sudah tiba di lantai paling atas, ia bersama Jeffrey dan juga Nino langsung mendatangi ruangannya Direktur Pu. Menyadari kalau Abraham sudahlah tewas, Brannick pun malah dibikin semakin emosi oleh Direktur Pu, di mana terlihat jelas kalau Karen sudah berada di sebuah ruangan operasi dan bayi yang ada di perutnya akan diambil secara paksa. Sayangnya, ancaman Brannick benar-benar tidak berguna sama sekali setelah Z10 mulai menganggap Direktur Pu sebagai pengkhianat perusahaan. Alhasil, Jeffrey pun harus turun tangan sekali lagi dengan mengoperasikan sistem Z10 pada saat itu juga. Lebih jelasnya sih, Jeffrey sengaja memasukkan sebuah virus buatannya yang sudah ia anggap sebagai perusak sistem nomor 1. Namun lagi-lagi, pada detik-detik seperti ini, Jeffrey malah tertembak oleh para prajurit buatan serta membuatnya sekarat dalam seketika. Dan untung saja, sebelum nafasnya benar-benar berhenti, Jeffrey pun mampu mengakhiri segala kontribusinya dengan menekan tombol enter sekali lagi. Ya, luar biasa memang, gak ada kata lain yang bisa diucapkan kepada Jeffrey selain kata terima kasih. Dan berkat bantuannya itulah sistem Z10 yang sudah terinstal di penjara tersebut pun benar-benar mati total, di mana kehancuran sistem itu akan menjadi awal yang baru bagi seluruh tahanan serta akan menjadi awal yang baru juga bagi Brannick, Karen beserta Nino. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.